Shalom, selamat pagi bagi kita semua, jemaat yang kami kasihi. Semoga di dalam satu hari ini, di dalam melakukan aktivitas kita, kiranya anugerah dan damai sejahtera yang dari Tuhan Allah selalu menyertai kita, pribadi lepas pribadi. Kita akan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Untuk setiap berkat dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Hingga saat ini kami masih tetap merasakan kasih dan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami, yang senantiasa selalu menyertai, melindungi dan memberkati kami. Firman-Mu yang akan kami dengarkan, ajar kami untuk mengerti, bahkan ajar kami untuk melakukan firman. Oleh karena Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini didasarkan pada kitab 1 Petrus 1 ayat 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibu bapak jemaat yang saya kasihi, firman ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah kita tidak pernah memandang rupa. Karena Dia adalah Allah yang benar, yang menghakimi dengan adil, sesuai dengan apa yang kita perbuat. Kebenaran dan keadilan Tuhan Allah adalah salah satu bentuk dari kasih-Nya terhadap umat-Nya. Itu sebabnya dengan benar dan adil, Dia akan menghakimi kita sesuai dengan apa yang kita perbuat tanpa memandang rupa. Jika kita perhatikan begitu indahnya nasihat yang diberikan oleh Rasul Petrus ini, diawali dengan sebuah kalimat mengatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa. Kalimat ini ingin menunjukkan sebuah persekutuan atau hubungan kita dengan Tuhan Allah yang sangat dekat. Karena kita menyebut dan memanggil Dia sebagai Bapa. Tentunya Bapa dan anak tidak pernah bisa terpisahkan. Demikianlah hubungan kita dengan Tuhan Allah yang tidak akan pernah bisa terpisahkan. Karena hubungan dan kedekatan kita terhadap Tuhan Allah, yang mana Dia adalah sebagai Bapa kita, Dia tahu benar apa dan siapa kita sebagai anak-anak-Nya. Tuhan Allah sebagai Bapa kita tahu waktu yang tepat untuk menegur dan mengingatkan kita. Tuhan Allah sebagai Bapa kita tahu kapan waktu yang tepat untuk menghapus segala dosa kita. Dan Dia, Tuhan Allah sebagai Bapa kita, tahu waktu yang tepat untuk menghakimi kita sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, di bagian yang kedua, Rasul Petrus mengingatkan, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kalimat kedua ini merupakan sebuah perintah yang mengingatkan kita untuk hidup di dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Kalimat ini merupakan sebagai balasan akan kasih setia Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus hidup dalam ketakutan. Takut yang dimaksud adalah takut akan Tuhan Allah dengan cara melakukan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
Takut akan Tuhan Allah bukan berarti kita harus bersembunyi, lari dari hadapan Tuhan. Justru karena kita mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya, maka setiap saat, setiap waktu, kita harus berada di dekat, di sisi Tuhan Allah. Karena Ia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anak-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, selama kita masih menumpang di dunia ini, hiduplah benar di hadapan Tuhan Allah. Selama kita masih menumpang di dunia ini, hiduplah takut akan Tuhan Allah. Karena ketika waktunya sudah tiba, Dia akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita, dan Dia tidak pernah memandang rupa. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, jika pada saat ini Engkau masih mengingatkan kami untuk setiap saat, setiap waktu, hidup benar dan hidup takut akan Engkau di hadapan-Mu. Karena di waktu yang tepat, Tuhan akan menghakimi kami semua sesuai dengan perbuatan kami tanpa memandang rupa. Terima kasih Tuhan, ajar kami lewat tuntunan Roh Kudus-Mu untuk mampu melakukan, menghidupi, dan mengimani setiap firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati kami di dalam satu hari ini, setiap jemaat-Mu, apapun yang boleh mereka kerjakan, dimanapun mereka berada saat ini, kasih setia-Mu selalu menyertai mereka. Bahkan Engkau Tuhan, oleh keadilan dan kebenaran-Mu, mencukupi segala sesuatu kebutuhan umat-Mu. Dengarlah doa kami, oleh karena Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.